menjelaskan tentang biodata Bapak yang sekiranya dapat dijelaskan kepada saya? Boleh. Saya guru bimbingan konseling di SMA 1 tahun panjang, mulai dari tahun 2012. Sebelumnya saya bertugas di SMA Negeri 1 Tenjo tahun 2006, dan saya lulusan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2005 untuk bimbingan konseling. Sudah berapa lama Bapak menjadi guru BK? Satu. Berarti tadi saya katakan tahun 2012, sekarang sudah 2022, 10 tahun ya, hampir 10 tahun ya. 2021, oh berarti 9 tahun. 9 tahun berarti. 9 tahun, 10 tahun. Saat pertama kali Bapak menjabat sebagai guru BK, adakah rasa canggung yang muncul dalam diri Bapak? Tidak juga sebenarnya rasa canggung itu, karena hal itu sudah kita persiapkan semenjak kuliah sebenarnya. Cuman memang ada beberapa kendala, mungkin ya karena daerah Parung Panjang itu belum sepenuhnya siswa mengenal tentang BK itu seperti apa, bimbingan politik seperti apa, sehingga masih ada anggapan-anggapan miring tentang bimbingan konseling itu sih sebenarnya. Kalau secara pribadi untuk tanggung itu tidak. Apa alasan Bapak menjadi seorang guru BK? Alasannya jujur, waktu SMA dulu saya melihat bahwa ada mahasiswa jurusan BK itu membantu dosen untuk melaksanakan psikotes. Nah, dari sana saya tanya-tanya tentang BK, dan saya ada informasi bahwa jujur ini kaitan dengan pekerjaan. Jurusan BK itu di sekolah masih sangat sedikit. Dari itu maka memutuskan untuk BK dengan harapan dapat bekerja langsung, seperti itu sih sebenarnya. Tapi ketika sudah berhubungan dengan BK, maka orientasikan agak sedikit berubah. Ternyata bisa membantu orang itu menyenangkan. Seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai bimbingan konseling? Bimbingan konseling itu bimbingan konseling itu satu profesi yang emang kalau dari segi profesi tentang pendidikan, tetapi memang cukup sulit, tidak semua orang bisa melaksanakan bimbingan konseling. Karena orang itu sudah melaksanakan bimbingan, tetapi konselingnya itu masih belum. Masyarakat juga sama sebenarnya. Masyarakat itu secara tidak sadar itu secara konsultasi, nah itu besok sana, besok ke sini itu bagaimana. Akan tetapi tidak sadar bahwa itu adalah bimbingan konseling. Adakah manfaat yang diperoleh siswa dengan adanya bimbingan konseling? Tentu banyak. Siswa yang sedang berkembang tentunya memiliki berbagai macam hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Saya katakan hambatan karena saya cenderung tidak memandang suatu hambatan itu menjadi suatu permasalahan. Karena kalau kita sudah menganggap suatu masalah itu kesannya negatif, tapi kalau hambatan itu bisa menjadikan yang negatif itu menjadi suatu yang lebih positif. Jadi hambatan ya, sebenarnya hambatan tidak terlalu banyak itu hambatan, cuman pada kesempatan ini karena konseling itu identiknya dengan psikopis, maka dengan adanya seperti hambatannya itu.
Untuk kendala sendiri Pak yang pernah Bapak alami? Kendala lebih ke arah teknis ini ya keadaan untuk yang sekarang COVID. Iya. Nah, sementara untuk sebelum COVID, yang kemarin sebelum COVID itu kendalanya siswa itu belum sepenuhnya memahami. Dengan sekarang kan SMP, apakah di SMP-nya itu ada guru BK atau enggak, atau mendapatkan program BK atau yang BK atau enggak. Nah, siswa itu masih memandang, kendalanya masih memandang bahwa BK itu lain untuk orang siswa yang bermasalah dan tanda petik ya, masalah yang nakal seperti itu. Masih seperti itu kendalanya, sehingga kita harus menyadarkan siswa terlebih dahulu apa itu bimbingan konseling dan manfaat bimbingan konseling. Apabila terdapat anak yang ketika dipanggil untuk datang ke ruang BK suka berpikiran adanya masalah yang didapatkan, itu bagaimana ya Pak mengubah pola pikir anak tersebut? Ketika ada anak seperti itu memang cukup banyak sekali ya, ketika anak-anak menghindar. Tapi ketika sudah masuk ruang BK, kita jelaskan bahwa yang dipanggil itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan sebenarnya. Karena kita memanggil biasanya bermula pertama kalau misalkan anak itu panggil dengan yang baik, ada 2 orang. Setelah itu kita jelaskan BK itu untuk kamu guru BK ini, kamu guru BK. Nah, sehingga ketika anak sudah bisa masuk ke ruang BK, misalnya pemikirannya berubah seperti itu. Tidak lagi memahami bahwa dia itu punya masalah dan harus berubah. Tapi masalah itu memang selalu ada dalam kehidupan. Sebelum adanya pandemi, apakah banyak Pak yang memiliki masalah atau berkunjung? memiliki masalah? Banyak. Setiap individu pasti memiliki masalah, dan masalahnya pasti berbeda-beda. Ada yang masalah kaitannya dengan belajar, ada yang masalah kaitannya dengan hubungan dengan orang tua, ada masalah kaitannya dengan sesamanya, ada masalah yang juga dengan ketidakpunyaan secara ekonomi. Itu banyak sekali masalah. Kalau untuk sebagian besar yang mengalami itu kelas berapa Pak? Bahan besar itu antara kelas 10 dan kelas 11 sebenarnya. Kelas 11 karena mereka kalau untuk kelas 10 mereka mungkin banyak ya, cuman tadi merasa canggung untuk datang. Nah, ketika udah kelas 11 mereka kalau untuk cara mengatasinya sendiri Pak untuk anak-anak yang takut datang, takut berbicara. Oke. Kita kan ada jam ke kelas ya, 1 jam untuk per minggunya. Itu juga kita dengan cara klasikal di sana. Kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwa masalah itu, seseorang punya masalah itu bukan berarti orang itu negatif, tapi orang itu sedang mengalami hambatan dalam perkembangannya, sehingga membutuhkan orang yang pas untuk diajak diskusi. Nah, di situ kita memerankan sebagai teman, orang yang memang dianggap layak untuk mereka menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, termasuk menyampaikan kita. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat sadar dulu bahwa mereka bukan untuk orang yang nakal, bahwa mereka itu untuk orang pintar, mereka itu orang yang mau kuliah, mereka itu orang yang mau berkembang, mau sukses seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana jika di suatu SMA tidak ada bimbingan konseling? Kalau layanan bimbingan, mungkin itu bisa dilaksanakan oleh siapa saja, guru. Karena apa? Karena guru juga, terutama yang benar-benar sarjana pendidikan, tentunya dibekali dengan materi-materi atau mata kuliah terkait dengan peserta didik, terkait dengan bagaimana cara mengajar, terkait dengan bagaimana belajar. Nah, itu dibekali. Tapi untuk konselingnya mungkin agak sulit ya, karena itu sudah mengarah pada kekhususan mata kuliah itu sendiri. Tetap dibutuhkan guru bimbingan konseling untuk paling tidak di sekolah perbandingannya ya, kalau kita tahu 250 orang per
siswa ini ya, itu satu orang guru BK itu paling tidak. Jika ada beberapa masalah yang saya ketahui dari teman-teman Pak terkait saat ini mereka itu kesulitan untuk membagi waktu dalam belajar. Saya pun demikian. Menurut Bapak, adakah tips untuk bisa membagi waktu agar semua tugas dapat terselesaikan? Membagi waktu ya. Iya. Kembali lagi kepada siswa atau orangnya masing-masing terkait dengan tips membagi waktu. Yang pasti untuk membagi waktu kita harus tahu merinci kegiatan-kegiatan apa yang harus kita selesaikan dan tingkat urgensinya, tingkat kepentingannya gitu untuk kegiatan tersebut. Kebanyakan masalah membagi waktu itu seseorang tidak menentukan prioritas. Seperti begini, ada tugas, nanti saja, lebih baik main dulu, game dulu. Nah kalau sudah main game biasanya lupa waktu. Nah untuk membagi waktu biasanya saya lebih mengarahkan pada pembagian skala prioritas per kegiatan, mana dulu jam sekian, mungkin jam sekian. Biasanya itu seperti itu, jadi ada schedule gitu kan, ada schedule kegiatan mana untuk main, berapa jam untuk main, kita biasakan